Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Khitami dari Program Studi Teknologi Pendidikan dengan NIM 091058012401. Di sini saya akan membahas mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi bab 1. Jadi, yang pertama yang akan kita bahas yaitu apa itu korupsi. Jadi, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi, baik berupa uang, jabatan, informasi, atau fasilitas. Tidak terbatas pada pejabat negara saja, pelaku korupsi bisa dari sektor swasta, organisasi, bahkan masyarakat biasa. Tindakan ini dapat merusak kepercayaan publik, memperburuk ketimpangan sosial, dan menghambat pembangunan. Korupsi bukan hanya soal uang, tapi soal penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, bisa dalam bentuk suap, penyalahgunaan jabatan, bahkan informasi rahasia, dan dampaknya luar biasa merusak sistem. Jadi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu bagaimana para ahli mendefinisikan korupsi. Jadi, yang pertama menurutnya 1967, korupsi adalah perilaku menyimpang dari tugas publik demi keuntungan pribadi. Dan yang kedua, menurut Alam 1989, korupsi terjadi saat agen mengorbankan kepentingan utama demi kepentingannya sendiri. Dan yang ketiga, Transparency International, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Kalau kita lihat dari para ahli, intinya sama, kekuasaan yang seharusnya dipakai untuk rakyat malah dipakai untuk memperkaya diri sendiri. Pembahasan ketiga yang akan kita bahas yaitu pergeseran global, dari isu tertutup menjadi perhatian dunia. Korupsi dulu dianggap isu internal, bahkan tabu dibahas. Tapi sejak 1990-an, dunia berubah. Transparency International berdiri, CPI diluncurkan, dan Presiden Bank Dunia menyebut korupsi sebagai kanker. Saat itulah korupsi naik kelas menjadi isu global. Sekarang dunia makin terbuka. Media, internet, dan masyarakat sipil membuat semua jadi lebih transparan. Kita tidak bisa lagi sembunyi-sembunyi. Selanjutnya, 5 ciri modern penanganan korupsi. Yang pertama, globalisasi isu. Banyak lembaga dunia seperti TI, Bank Dunia, dan PBB terlibat aktif. Dan yang kedua, pendekatan ekonomis. Korupsi dilihat dari sisi kerugian ekonomi dan insentif. Dan yang ketiga, kritik budaya hadiah vs suap dibedakan secara jelas. Dan yang keempat, masyarakat sipil aktif. LSM dan publik punya peran penting. Dan yang kelima, pendidikan dan pencegahan. Fokus pada edukasi, bukan sekedar penindakan. Penanganan korupsi sekarang sudah kompleks, bukan cuma hukum, tapi juga soal ekonomi, budaya, dan pendidikan karakter. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu monopoli sebagai kekuasaan terpusat di satu tangan dan diskresi bebas membuat keputusan tanpa pengawasan dan akuntabilitas rendah, tidak ada pertanggungjawaban. Makna, sebagai besar kekuasaan dan kebebasan tanpa pengawasan, semakin tinggi potensi korupsi. Contoh, pejabat tunggal yang bisa menentukan pemenang proyek tanpa diawasi. Ini kondisi ideal bagi korupsi. Clytigard merumuskan korupsi secara sederhana. Ketika kekuasaan dimonopoli, keputusan dibuat bebas tanpa pengawasan dan tidak ada pertanggungjawaban, maka korupsi mudah terjadi. Dan untuk materi yang terakhir yaitu senjata untuk melawan korupsi. Korupsi itu sering dilakukan diam-diam, sulit dibuktikan, tapi bisa dicegah sejak awal lewat pendidikan. Kita perlu untuk karakter jujur dan berintegritas sejak muda. Mahasiswa harus jadi pelopor budaya anti korupsi karena masa depan bangsa ada di tangan mereka. Korupsi dimulai dari hal kecil, begitu juga kejujuran, mulai dari diri sendiri. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.